Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, khususnya untuk Mbak Caca sebagai dosen cyberpsikologi yang telah memberikan soal ujian kepada kita semua, sehingga itu akan menambah pengalaman bagi saya dan teman-teman untuk mempelajari cyber di bidang psikologi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Dian Azahra, NPM saya 60202100055. Saya berkuliah di Universitas Pancasila. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya rancang, yaitu mengenai aplikasi di dalam psikologi, dan nama aplikasi yang sudah saya buat adalah Telepsi. Saya membuat aplikasi ini karena pada tahun 2019 adanya fenomena yang saya lihat, yaitu muncullah virus COVID-19. COVID ini merupakan penyakit yang penularannya sangat cepat, sehingga terjadinya COVID-19 membuat masyarakat diharuskan untuk tidak keluar rumah dikarenakan COVID-19 terus meningkat, sehingga pemerintah memutuskan setiap aktivitas dilakukan di rumah, mulai dari belajar online, bekerja online, sampai dengan ibadah juga harus di rumah. Banyak yang belum bisa menerima situasi seperti ini, sehingga banyak yang mengalami gangguan psikologis seperti insomnia, yaitu tidak bisa tidur, stres, depresi, vaping, cuek terhadap lingkungan, bahkan sampai internet addiction. Katakan bahwa sebagian besar perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak disadari oleh manusia tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi Telepsi, seseorang bisa lebih mengenal dirinya dan dapat melihat perilaku yang sebenarnya ia tidak sadari. Karena dengan adanya individu tersebut menceritakan kesehariannya, maka ia bisa lebih mudah untuk mengenali dirinya. Cyber asal katanya dari cyber Netflix yang sudah identik dari IT atau teknologi. Jadi, arti dari cyber psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang psikologi di dunia digital. Karena pandemik ini hampir semua orang memiliki gadget, sehingga banyak orang yang tidak sadar bahwa ia memiliki gangguan psikologis karena gadget. Oleh karena itu, ilmu psikologi dan cyber psikologi sangat penting karena mempelajari kegiatan manusia di dunia digital dan akan berpengaruh terhadap psikisnya. Telepsi membantu individu memecahkan permasalahan yang ada di dunia digital maupun di dunia nyata. Misi dari aplikasi Telepsi ini yaitu visinya menyediakan aplikasi konseling yang terjamin kerahasiaannya, solutif, handal, dan profesional, sesuai dengan kode etik psikologi. Misinya mencari seorang psikolog yang dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan konselor. Kedua, memberikan sanksi tegas jika ada oknum yang menyebarluaskan hasil dari konseling. Yang ketiga, memberikan solusi terbaik. Yang keempat, memberikan layanan terbaik dengan bekerja sama dengan tim IT. Yang kelima, mengikuti perkembangan digital. Aplikasi ini yaitu pertama, mempermudah individu untuk konseling karena bisa di mana saja, bisa di rumah, tempat kerja, karena hanya membuka handphone saja. Yang kedua, menemukan permasalahan yang ada di dalam individu. Yang ketiga, individu dapat menenangkan perasaannya ketika ia bercerita, karena nanti di dalam aplikasi tersebut ia bisa menceritakan kesehariannya dan apa yang ia rasakan. Dan dia pun juga tidak sendiri karena ia akan memiliki teman bercerita. Yang terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan untuk psikolog. Dan ada video yang sudah saya rancang mengenai aplikasi Telepsi. Pertama, nanti ketika membuka aplikasi Telepsi akan loading seperti ini. Kita tunggu sebentar, lalu muncullah ketikan mulai. Nah, nanti tinggal dipencet aja mulai dan lalu kita mengupload foto profil kita, bebas fotonya mau yang mana. Nah, misalnya seperti ini. Setelah itu nanti kita disuruh pilih gambar mana saja yang ingin
gambar yang ingin kita pilih. Nah, misalnya saya ingin mengetik ini. Nah, saya pilih dan saya tulis nama saya, yaitu Nadia. Nah, nanti dia akan berbicara sendiri. Kayak, "Hai Nadia, saya adalah..." Nah, ini adalah teman berceritanya. Nanti ada suaranya dan ada animasi yang bergerak-gerak. Nah, nanti kita tinggal pilih apa yang sekarang saya pikirkan. Misalnya saya memikirkan hubungan saya. Nah, hubungan bersama siapa? Hubungan apa? Asmara kah atau pertemanan? Nah, saya memilih asmara. Misalnya, selanjutnya, apa yang sedang saya rasakan tentang hubungan asmaramu? Nah, saya memiliki emoticon yang itu. Nah, selanjutnya saya menulis apa yang saya rasakan saat ini. Misalnya saya kesal karena hubungan saya tidak ada komitmen yang jelas karena saya berhubungan secara online. Nah, lalu apa yang harapkan saat ini? Saya ketik juga. Nah, nanti dia akan memberikan semangat. Dan selanjutnya kita memilih perasaan setelah bercerita. Nah, nanti setelah bercerita kita mau kembali ke awal atau membutuhkan konseling lebih lanjut. Nah, nanti ada pilih konselor, misalnya saya memilih Mbak Aisyah. Nah, nanti di sini ada percakapan antara ngechat atau menelpon. Kita melihat rancangan di dalam aplikasi tersebut. Di sini juga ada gambar mengenai desain aplikasinya itu seperti apa, dan juga nanti keterbaruan dari aplikasi ini dilakukan secara online dan ada tim pendengar akan memiliki teman bercerita secara nyata. Jadi nanti ada orang yang ingin bekerja sama oleh telepsi yang ingin membantu mereka untuk mendengarkan, untuk merasakan apa yang ia rasakan, seperti itu. Nah, nanti setiap orang yang mendapatkan yang sudah menjadi pendengar yang baik dan pendengarnya pun suka juga dengan mereka yang sudah mendengarkan. Nah, nanti orang tersebut akan diberikan poin kepada telepsi dan akan diberikan hadiah oleh telepsi berupa penghargaan atau gaji atau bonus. Itu adalah keterbaruan dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya ini adalah referensi yang sudah saya baca dari jurnal-jurnal, mulai dari yang pertama tadi kita sudah bahas, awal COVID-19, terus juga berdampak pada psikologis anak karena adanya belajar online, dan juga ada Rogers yang mengatakan bahwa seorang itu tidak sadar terhadap dirinya, kesadaran yang sebenarnya dia itu tidak sadar. Terus juga ada cyber psikologi, kenapa bisa apa itu cyber psikologi. Nah, saya membaca dari jurnal-jurnal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.